Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a huda ila yaumiddin. Amma ba'du. Bismillah. Mari kita lanjutkan ngaji kita malam hari ini, pas tanggal 1 Februari. Kita awali dengan sesi baru. Kita akan membahas tentang cinta. Sesi ini kita bagi 4 ya, karena 1 bulan 4 minggu. 2 minggu pertama kita bahas dari tradisi barat. Kita ketemu Plato dan Erich Fromm, muridnya Freud, penerusnya Karl Marx. Kemudian 2 minggu terakhir kita ketemu dengan Robiah Adawiyah, dan yang terakhir kita ketemu sama Rumi. Oke, ya meskipun hujan deras tidak apa-apa ya, kita tetap ngaji aja. Semoga suara saya masih terdengar meskipun kalah sama suaranya hujan. Yang di belakang kalau nggak dengar boleh maju. Ya, yang hujan-hujan seperti ini memaksakan hadir, bagus. Yang nggak hadir juga bagus. Ya, kan Nabi Muhammad kan gitu. Satu ketika Nabi itu diwaduli oleh Abu Bakar sama Umar. Abu Bakar ini kalau sholat lail setelah sholat isya, sebelum tidur. Kalau Umar, ya pokoknya tidur nanti bangun di sepertiga malam. Waktu lapor ke Nabi, katanya Nabi, dua-duanya benar, dua-duanya baik. Abu Bakar orang yang hati-hati karena dia takut mungkin nggak bisa bangun di sepertiga malam yang terakhir. Sementara Umar, katanya Nabi, Umar orang yang kuat. Jadi Umar engkau orang yang kuat, dan Abu Bakar engkau ya orang yang hati-hati. Dua-duanya benar. Maka yang berangkat ngaji hujan-hujan itu orang yang kuat, jadi bagus. Yang tidak berangkat itu orang yang hati-hati. Lu sopo ngerti nanti pilek, sopo ngerti kedinginan. Dia harus hati-hati dong. Tubuh ini juga kan amanatnya Allah yang harus dijaga. Jadi dua-duanya benar, nggak ada yang salah. Hari ini kita sering gegeran karena yang hati-hati menganggap yang kuat itu nekat, yang kuat menganggap yang hati-hati ini lemah. Sekarang kan ada Islam kuat sama Islam hati-hati gegeran. Janjane dua-duanya sama-sama baiknya. Oke, maka yang tidak hadir ya jangan digerenengi. Mereka orang-orang yang baik, mereka hati-hati. Yang hadir bagus juga, mereka orang-orang yang kuat. Yang harus hadir yo cuma saya. Kalau saya nggak hadir, ngajinya nggak jadi. Jadi mau nggak mau harus hadir. Kuat tapi tetap harus hati-hati. Oke, bismillah ya, kita mulai. Tema kita malam ini Plato. Saya tidak tahu, mungkin sudah 2 atau 3 kali ini saya ngomong tentang Plato. Dulu awal-awal ada sesi idealisme. Jadi Plato ini salah satu filosof barat yang pikiran-pikirannya enak kalau disambungkan sama agama.
Makanya nanti Plato dilanjutkan oleh orang-orang dari tradisi Helenisme Romawi, namanya Neoplatonisme, tokohnya Plotinus. Cara berpikir gaya Neoplatonis ini nanti diserap oleh tradisi mistik Timur. Kalau dalam Islam misalnya Suhrawardi Al-Maktul dan kawan-kawan dari tradisi Iluminasi. Jadi sanad keilmuannya, idealismenya Plato, Platonisme, terus Neoplatonisme, terus filsafat Iluminasi. Jadi beberapa kali saya bilang bahwa Barat dapat keistimewaan dari Allah, aspek rasionalnya, cara berpikir pakai akalnya luar biasa sampai hari ini. Sementara Timur diistimewakan oleh Allah kemampuan intuitifnya. Dua-duanya istimewa. Maka kalau kita pingin pengetahuan kita utuh, ya harus ada baratnya, ada timurnya. Jangan yang timur yang intuitif menganggap akal itu rendah, dan yang rasional menganggap yang intuitif itu tidak masuk akal sehingga jelek. Oke, malam ini kita ngomong Plato, cuma tidak semuanya. Garis-garis besar pikirannya Plato kan sudah kita bahas beberapa kali. Terakhir yang saya ingat tentang kebahagiaan, dan bukunya kan juga sudah terbit yang tentang kebahagiaan itu. Malam ini kita ganti tema, yaitu tentang cinta. Ya, saya tidak tahu yang di kepalamu apa kalau saya ngomong cinta. Biasanya yang muncul kan gambarnya orang pacaran. Ya, kamu ngumumkan pun mesti arahnya ke situ. Hubungannya mesti antara yang jomblo dan nggak jomblo. Nggak, arahnya nanti nggak ke situ. Pertama-tama nggak ke situ. Kita lihat ya, dari Plato sampai minggu depan Erich Fromm, terus dilanjutkan Robiah dan Rumi. Jadi cinta itu bahasa Indonesia dari bahasa Sanskerta sebenarnya. Kata-kata cinta itu, mungkin kalian tiap hari ngomong cinta tidak pernah ngelacak ya, kata-kata cinta itu dari mana. Kata-kata cinta itu dari bahasa Sanskerta, artinya malah tidak ada hubungannya seperti yang kamu bayangkan. Artinya itu pertimbangan, pemikiran. Jadi dari Sanskerta nanti ada istilah, kalau dalam bahasa Sanskerta itu cinta para. Cinta para itu orang yang hanyut dalam pikiran, orang yang terpesona oleh pikiran, itu cinta para. Dan itu yang hari ini kita pakai kata-kata di Indonesia, cinta. Meskipun nanti katanya sastrawan Remi Silado itu bukan bahasa Sanskerta, tapi bahasa Spanyol. Kesini dibawa oleh orang-orang Portugis. Artinya tali. Makanya kan hari ini kan kita ada istilah putus cinta. Itu berarti talinya putus. Zaman dulu kalau orang jatuh cinta terus tunangan, simbol bahwa dia sudah tunangan itu pakai diikat dengan tali yang warnanya merah. Makanya cinta itu bisa putus, bisa nyambung karena hubungannya sama tali. Dipakailah istilah cinta. Oke, istilah yang lain banyak. Ada istilah sayang, ada istilah kasih, dan lain-lain. Kita lihat 1 bulan ini ya, kita main-main dengan itu. Jenisnya ada cinta jasmaniah, ada cinta persahabatan, ada cinta ketuhanan. Itu biar kenal aja istilah-istilahnya. Cinta jasmaniah itu ya fisik,
Ini yang konotasinya pacaran tadi, ketertarikan yang ada hubungannya sama seksualitas, cinta jasmania. Bahasa Yunaninya eros, bahasa Sangsekertanya kama. Makanya ada kitab seks, filsafat seksnya yang dari India, judulnya Kama Sutra. Ya, Kama Sutra. Kelihatannya dulu pernah kita bahas itu Kama Sutra satu sesi. Alhamdulillah kelihatannya rekamannya enggak jadi. Saya lupa juga slide-nya masih ada apa enggak, tapi itu Kama namanya. Saya membayangkan entah kapan nanti ada 1 bulan penuh kita tidak ngomong cinta tapi ngomong seks. Mungkin ruangannya jangan di sini ya, tidak enak. Ya, kan nanti ada Kama Sutra. Orang Jawa kenal orang Jawa Hindu, asalnya dari India, ada filsafat namanya tantrisme. Ya kan? Islam fikih kan juga punya konsep seksualitasnya. Menurut saya konsep seksualitasnya Islam agak luar biasa. Kapan-kapan kita bisa bahas itu. Tidak kalah sama Kama Sutra atau tantrisme. Oke, orang Jawa juga punya filosofi sendiri. Kapan-kapan tapi ya kita ngomong itu. Jangan sekarang, besok kalau kalian sudah punya istri. Oke, jadi eros, kalau Latin ada amor. Makanya ada dewa Amor. Dewa Amor itu bahasa Latin dari Eros. Eros itu dewa cintanya Yunani. Kalau kalian mungkin surfing lihat ada gambarnya. Biasanya simbolnya pakai bayi. Bayi kecil ada sayapnya bawa panah. Itu Eros. Padahal nanti dalam mitologinya Eros ini tinggi, besar, gagah, ganteng. Karena dia putranya Afrodit. Afrodit ini dewi yang paling cantik, istrinya Ares. Ares dewa perang. Afrodit ini anaknya Zeus, berarti Eros itu cucunya Zeus. Nah, itu cinta jasmania. Hati-hati panahnya Eros itu, kalau kalian sudah kena panahnya Eros, itu sudah kelepek-kelepek, tidak bisa mengelak. Orang jatuh cinta, sebelum kamu jatuh cinta bisa kamu tahan, tapi kalau sudah jatuh cinta itu sudah wallahu a'lam bishawab. Iya, saya pernah ada wali murid itu datang menemui wali mahasiswa, ketemu bahwa anaknya kuliahnya nilainya jatuh gara-gara pacaran. Sumpek tuh itu saya jawabnya, masa tak larang pacaran, masa tak terus ada SK untuk mahasiswa jangan pacaran, kan susah. Ya cuma tak bilang ini aja, Bu, ya anak muda itu kalau belum jatuh cinta dilarang untuk jatuh cinta lebih mudah daripada sudah jatuh cinta dilarang melanjutkan cintanya, itu nilainya pasti lebih jatuh lagi. Kalau tidak percaya ya kamu coba aja. Oke, ya kamu coba jatuh cintalah sama yang pasti kamu ditolak. Nah, terus rasakan efeknya dalam hidupmu. Oke, itu cinta jasmania. Ada cinta yang kalau di Plato levelnya lebih tinggi. Istilahnya dia cinta persahabatan. Kalau ini tidak melihat jenis kelamin, tidak ada hasrat seksual, tapi kalau bahasa Inggrisnya compassion, kasih sesama, cinta alam, itu ada di level kedua, cinta persahabatan. Bahasa Yunaninya philia. Makanya filsafat itu philia sama sophia, filosofi. Dia sejenis cinta juga.
Maka ngaji filsafat itu boleh kamu sebut ngaji cinta. Cuma cintanya bukan cinta jasmania, tapi cinta yang lebih tinggi, filia. Kalau bahasa Sanskertanya itu priyata atau sneha. Bahasa Latinnya delictio. Oke. Yang ketiga, cinta ketuhanan. Kalau cinta ketuhanan itu cintanya Tuhan pada kita yang kita tiru dengan mencintai seperti cintanya Tuhan pada alam semesta. Jadi kita mencintai segalanya atas dasar cintanya Tuhan, karunia Tuhan. Itu namanya cinta ilahiyah. Nanti dicontohkan oleh Robi'ah, oleh Rumi. Betapa sayangnya Tuhan pada kita, dan kita juga betapa sayang dan butuh kita pada Tuhan. Itu kalau bahasa Yunani namanya agape. Ya, bukan EGP ya. Kalau EGP kan memang gue pikirin. Karitas, karuna, prema. Bahasa Arabnya Rahman. Bahasa Yahudinya Hesed. Bukan keset, Hesed. Ya. Jadi itu cinta ketuhanan. Jadi ternyata istilahnya beda-beda. Cuma dalam bahasa Indonesia disebut cinta. Jadi kalau ada orang bilang aku cinta padamu, tegaskan dulu itu cinta yang gimana dulu. Cinta yang jenisnya eros, apa jenisnya filia, apa jenisnya agape. Jenisnya agape itu cinta ketuhanan. Itu yang dalam hadis mencintai karena Allah dan berpisah karena Allah. Itu cinta ketuhanan namanya. Tapi kalau ya karena kita sesama manusia, aku sayang kamu, kamu sayang aku, filia, itu berarti cinta level 2. Kalau cinta jasmania itu yang eros. Nah, kalau ada orang bilang I love you padamu, jangan salah paham dulu. Jangan-jangan itu cinta yang kedua, yang filia, bukan yang pertama. Oke, jadi jenisnya itu. Awas keliru kalau membaca istilah-istilah. Kalau dalam Islam cinta yang sifatnya jasmania itu sering disebut mawaddah. Ya. Jadi kalau makanya orang berumah tangga itu biasanya kan mawaddah, syukur-syukur bisa naik level jadi mahabbah. Kalau lebih tinggi dari itu rahmah. Jangan ujuk-ujuk rahmah. Kalau rahmah dulu tanpa mawaddah, tidak ada ketertarikan jasmania, ya susah kamu nanti berumah tangga. Lihat suaminya kayak temennya, kayak ustadznya, kayak tidak enak. Ada level mawaddah dulu, ketertarikan fisik. Setelah itu mahabbah. Setelah itu baru rahmah, cinta ketuhanan. Maka kalau cintanya naik dari mawaddah ke mahabbah terus jadi rahmah, rumah tangganya langgeng. Tapi kalau tidak naik kelas, mawaddah kok mawaddah terus nggak jadi mahabbah, nanti istrinya umur-umur 50-an sudah bosan, ingin nyari yang baru. Kenapa? Ya karena jasmania, fisiknya kan sudah berubah. Secantik apapun orang umur 50, 60 ya pasti sudah berubah. Makanya saya sering bilang, makanya nyari istri biar langgeng, jangan cari yang cantik. Nyari yang jelek lebih langgeng. Karena kalau jelek itu kan sekarang kamu nikahi jelek, besok sudah tua ya masih jelek, jadi tidak kaget kamu. Tapi kalau kamu nyari yang cantik, ya sekarang cantik, kalau sudah tua berubah jadi jelek. Jadi kalau ingin cintamu langgeng, ya jangan nyari yang terlalu cakep. Hidupmu tidak tenang nanti. Waktu muda kamu tidak tenang, waktu tua dia sudah jadi jelek. Oke, cinta jasmania, mawaddah naik kelas jadi mahabbah. Kalau mahabbah itu sudah nggak lihat lagi fisik,
sudah ada kedalaman. Kalau yang ilahiyah sudah tidak melibatkan yang bercinta lagi, tapi hubungannya sama ketuhanan, orientasinya ke atas. Dan nanti Plato ngajarin itu, bagaimana cinta itu jangan berhenti di jasmania. Meskipun boleh manusiawi kamu suka sama lawan jenis. Bahkan nanti di salah satu kitabnya Plato namanya Phaedrus, Plato itu kan biasanya bukunya pakai dialog. Ada salah satu narasi dari temennya yang menyetujui homoseksualitas di buku itu, cuma nanti dibantah oleh Socrates. Cara mikirnya tidak begitu, katanya Socrates. Oke, nanti kita lihat. Jadi untuk belajar Plato tentang cinta, bukunya tiga-tiganya dialog. Yang pertama judulnya Phaedrus, yang kedua Simposium, yang paling banyak ngomong tentang cinta, yang ketiga Republik, ya, yang sudah diterjemahkan dan tebal. Yang paling banyak ngomong tentang cinta itu Simposium. Simposium itu dialog antara Socrates dan kawan-kawan yang sedang berpesta. Dan beberapa di antaranya mabuk terus ngomong tentang cinta. Itu dalam narasinya Plato. Jadi tradisinya orang Yunani kan lesehan, ngobrol-ngobrol, tapi ngobrolnya berkualitas. Tidak ngomong yang aneh-aneh, apalagi yang hoak-hoak. Sekarang alhamdulillah sekarang hoaknya berkurang. Cuma saya tidak tahu ya apa hoak apa enggak, karena orang-orang posting itu sekarang mesti diawali semoga ini bukan hoak, terus cerita podo ae. Oke, dari Simposium malam ini lebih banyak dari Phaedrus 1-2. Belajar cintanya Plato, perhatikan itu dulu. Ini kemarin di Filsafat Kebahagiaan keluar juga. Jadi hidup kita ini kayak kusirnya, apa itu namanya, pedati, apa ya, kereta. Kudanya 2, cuma itu gambarnya kurang mewakili. Kudanya ada sayapnya nanti. Jadi hidup kita itu kayak orang yang sedang naik kereta. Kudanya 2, ada saisnya dan ada sayapnya. Ini imajinasinya kayak buruk gitu kan, kuda yang ada sayapnya. Oke, ada kuda hitam, ada kuda putih. Kuda hitam ini lambang nafsu-nafsu yang rendah. Rendah itu bukan berarti jelek ya, tapi levelnya rendah. Kita butuh itu, tapi jangan sampai dikuasai. Kalau kuda putih ini hasrat yang levelnya lebih tinggi, harga diri, keinginan melakukan kebaikan dan seterusnya, itu kuda putih. Itu ya bagus, tapi tetap harus kita kendalikan. Kalau tidak kita kendalikan, keinginan baik itu bisa blunder, merusak kita sendiri. Maunya ngasih nasihat orang lain, tapi kalau ruang dan waktu, porsi dan proporsinya nggak pas, itu bisa hasilnya kebalikannya. Itu kuda putih. Jadi dalam diri kita ada dorongan untuk berbuat baik, namanya kuda putih. Ada nafsu-nafsu rendah, namanya kuda hitam. Yang bisa mengendalikan siapa? Saisnya, kusirnya, namanya rasio, akal. Akalnya harus jalan. Akal tidak jalan, maka kuda hitam sama kuda putih bisa tidak karu-karuan, bisa nabrak kiri, nabrak kanan, bahkan bisa ngerusak keretanya itu sendiri.
Terus ada sayapnya. Itulah eros, itulah cinta. Kenapa harus ada sayapnya? Biar kuda ini nggak cuma jalan di muka bumi, nggak cuma hidup apa adanya menghabiskan umur. Tapi dia bisa transendensi, bisa naik ke atas, bisa bernilai hidupnya. Untuk bisa bernilai dan punya makna, naiklah ke atas. Maka kudanya butuh sayap. Hidup yang semakin berkualitas dan bermakna. Untuk itu orang butuh cinta. Nanti di belakang banyak dijelaskan. Kenapa kok untuk yang semacam itu butuh cinta? Kenapa kok kalau tanpa cinta hidup kita biasa-biasa saja? Kayak kereta yang jalannya di bumi saja, nggak bisa terbang, nggak bisa melayang. Jadi bagi kalian yang nggak punya cinta, umurmu habis hanya untuk makan, minum, tidur, nongkrong, weanan. Nggak ada gelombangnya, kamu nggak bisa naik ke atas. Meskipun resikonya memang semakin kamu naik tinggi ke atas, ada resiko kamu jatuhnya lebih sakit. Nggak masalah. Jangan takut tantangan. Itu kan kayak ceritanya Gibran. Di salah satu bukunya Gibran cerita perdebatan antara pohon kelapa sama rumput. Jadi satu ketika ada hujan deras kayak gini. Pohon kelapa itu mentiung kiri, mentiung kanan. Lama-lama rubuh dia. Rubuh ketemu rumput, diketawain sama rumput. Makanya jadi tumbuhan gak usah tinggi-tinggi, cukup jadi rumput saja. Tapi jawabannya pohon kelapa apa? Aku ndak menyesal sekarang tumbang. Aku sudah tahu banyak, aku sudah tahu ada apa di atas, bahkan aku tahu yang ada di sekelilingku semuanya. Aku puas hidupku. Sementara engkau hanya rumput biasa, ngertinya cuma sekelilingmu paling jarak berapa meter gitu aja. Kamu tidak ngerti apa-apa, hidupmu sempit. Meskipun umurmu panjang, karena nggak patah. Umurku sebentar karena aku tinggi, tapi dalam ketinggian itu aku dapat banyak hal. Sekarang mati patah tidak masalah. Nah, itu kamu cari di bukunya Gibran. Saya tidak tahu, nanti pasti ada sesi filsafat cinta kedua. Masih banyak yang belum saya masukkan. Belum ada Nietzsche, belum ada Gibran, belum ada Ghazali, belum ada. Tapi jangan terus-terusan cinta. Ya. Oke, yuk kapan-kapan, tahun depan juga boleh. Jadi itu ya, belajar Plato berarti ini yang pertama-tama harus diingat. Ingatlah, kita ini kayak kereta yang harus dikendalikan oleh akal. Jangan sampai akalnya mati bolak-balik. Saya bilang, kayak katanya Aristoteles itu, manusia adalah binatang yang mikir. Jangan sampai mikirnya ini mati. Karena begitu mikirnya mati, yang tersisa tinggal binatangnya. Dia pengendalinya. Oke, makanya belajarlah filsafat. Nanti di bagian-bagian awal simposium, diskusi muncul, kenapa kok tiba-tiba ngomong cinta? Ya karena awalnya ngomong filsafat. Jadi katanya Sokrates kan sering bilang bahwa filsafat itu adalah satu bidang keilmuan, bidang pengetahuan yang membuat kita bisa hidup lebih baik. Kenapa? Karena kita bisa berpikir lebih baik. Sokrates kan gitu. Pengetahuan meniscayakan kebaikan. Pengetahuan yang benar, perbuatan pasti juga benar. Tidak mungkin orang ngerti pengetahuan yang benar, perbuatannya salah. Kenapa? Orang kayak gini katanya Plato berarti dia belum benar-benar tahu, dan dia orang bodoh. Karena kalau orang benar-benar ngerti, kalau dia tahu kebaikan, dia pasti melakukan kebaikan. Jadi katanya
Sokrates, makanya untuk hidup dengan baik kita butuh filsafat. Filsafat itu menunjukkan pada kita, ini loh modusnya hidup yang benar dan baik itu. Filsafat itu menunjukkan pada kita nggak perlu takut ini, nggak perlu takut itu. Kita harus melakukan ini, jangan melakukan itu filsafat. Jadi yang sudah ngaji filsafat sampai sesi 140 sekian, harusnya hidupnya lebih baik kualitasnya. Kalau belum, yo tanyalah pada Sokrates. Kok bisa belum? Harusnya wawasannya tambah, kualitas hidupnya juga naik. Harusnya itu. Itulah hakikatnya filsafat. Kalau belum nyampe situ, ya mungkin masih sofis, bukan filosofia. Kalau sofis itu pengetahuannya banyak, tapi pengetahuan ini diolah untuk kepentingannya sendiri, hasrat individualnya. Makanya kaum sofis ini selalu gegeran sama Sokrates. Nanti di situ juga ada orang sofis di simposium. Jadi jangan jadi sofis, jadilah filosofis. Oke, terus berarti apa? Filsafat itu belajar tentang hidup, belajar tentang manusia. Dan salah satu gejala manusia, gejala hidup yang luar biasa dalam manusia itu cinta. Setiap kali kajian cinta, pasti di situ disebut bahwa cinta adalah puncak fenomena mentalnya manusia. Jadi dia penting. Makanya kalau filsafat itu belajar tentang hidup, dia harus juga belajar tentang cinta. Nanti di awal-awal disebut, ya berarti tema cinta itu tema yang penting, harus dibahas. Kesimpulannya itu. Maka nanti ada sekitar 8 orang dalam buku simposium itu, semuanya beropini, berpandangan ngomong tentang cinta. Oke. Terus kita lihat orang pertama yang ngomong dalam simposium. Sebelum ke sana, nanti didefinisikan dalam buku Phaedrus, cinta itu divine madness. Cinta itu madness. Madness itu kegilaan. Tapi divine madness itu kalau di bahasa Indonesia kan mungkin gila tapi ilahiyah. Susah ya definisi kegilaan tapi sifatnya, karakternya ketuhanan. Gendeng tapi ketuhanan, susahnya. Bukan ketuhanan yang maha gila loh ya, tapi kegilaan yang bercorak ilahi. Itu cinta. Tidak ada cinta yang tidak gila. Kalau kamu belum nyampe level gila dalam tanda petik ya, bukan gila beneran. Kalau kamu belum nyampe level gila, kamu belum cinta beneran. Makanya dalam Phaedrus disebut ya kegilaan itu ada 2. Ada kegilaan karena memang sakit jiwa. Kalau ini sih nggak usah dibahas ya, dibawa aja ke dokter. Yang kedua ini, yang divine madness, kegilaan yang ilahiyah. Ini khas. Dia tidak normal kayak yang lain. Dan katanya Sokrates di Phaedrus itu kegilaan ilahiyah itu sebenarnya 4 jenis. Salah satunya cinta. Kegilaan ilahiyah itu ya, yang pertama madness of prophecy. Profesi itu semacam kenabian. Para nabi, para pembaharu, orang-orang yang dapat ilham untuk melakukan perubahan sosial, itu kan orang-orang yang gila, nggak normal. Yang lain hidup enak-enak kok dia mikir neko-neko, ngerusak tatanan. Itu kan kegilaan. Itu nabi yang bisa. Jenis pertama, kegilaan. Jenis kegilaan yang kedua adalah madness to escape guilt and hardship. Biasanya orang yang terjebak oleh kerumitan, kesalahan, atau hidup yang beratnya beban luar biasa, itu agak gila.
Ketika solusi-solusi normal tidak bisa, itu pikirannya biasanya mulai muncul yang alternatif-alternatif. Itu kegilaan, hardship, dan escape guilt. Itu jenis divine madness juga. Kayak kamu mungkin ada masalah, dipikir yang lurus, nggak ketemu solusinya. Wis ngewarang wae lah piye carane. Itu madness, gendeng kan itu. Wong solusi normal tidak bisa kok kamu ambil solusi ngawur aja. Ini butuh kemampuan tidak sembarangan. Itu madness. Kayak kamu ujian tidak ngerti, dosennya kita tanya apa, mesti kuwarang wae sapa ngerti bener. Itu jenis madness juga. Jenis kegilaan juga. To escape guilt and hardship. Jadi maka kalau kalian ingin hidupmu berkembang, hidupmu semakin naik kualitasnya, kamu butuh kegilaan ini. Yang nomor 3 kamu butuh. Jadi bikin hidupmu berat, kamu merasa di pressure A, di pressure B, di pressure C, nanti otakmu akan meletek. Nyari jalan keluar. Tapi kalau kamu nggak berani tantangan, nyari aman saja, comfort zone saja, ya hidupmu gitu-gitu aja. Maka jadilah orang gila. Dalam tanda petik ya. Nanti kamu gendeng beneran. Sing disalahke ngajinya. Masa disuruh gila kok kemarin. Terus yang keempat, madness of poetry. Poetry itu ya sastrawan, puisi. Ini ya butuh orang-orang gila. Jadi puisi kok isinya lurus, delujur, gak ada yang baru ya gak laku mesti. Harus inspiratif, ada yang baru. Maka orang-orang budayawan, sastrawan itu kan pikiran-pikirannya kadang mengejutkan. Itu jenis madness juga, kegilaan. Orang yang bisa keluar dari cara berpikir normal. Dan yang terakhir ini, kegilaan cinta. Katanya Plato, kegilaan ketika kita melihat keindahan pada sesuatu yang kita cintai. Itu kegilaan. Lagi nongkrong pinggir jalan kok ada yang lewat, indah lagi, kamu kan rada gendeng sebentar, agak ya. Pokoknya yang lurus-lurus lupa sudah. Wow, mesti gitu kan. Wow, mesti gitu kamu lihatnya. Itu semacam kegilaan. Dalam cinta juga begitu. Apalagi kamu jatuh cinta beneran. Yang pernah pacaran atau sedang pacaran pasti ngerti betapa gilanya orang jatuh cinta itu. Hujan-hujan kayak gini disuruh jemput, ngaji lagi. Itu kan hanya orang gila yang mau. Ngapain dong enak-enak. Apalagi nanti pulangnya disuruh neraktir, bayari lagi. Dan itu mau. Itu kan luar biasa. Dia sendiri suruh bikin makalah, malah males-malesan, dimarahi dosennya. Tapi begitu si dia yang minta bikin makalah, melekan dibela-belain. Itu kan kegilaan yang luar biasa. Jadi divine madness. Bagi yang memang sedang jatuh cinta, kerjasamalah sama dia yang kamu cintai itu untuk mendorongmu produktif melakukan yang baik-baik. Kalau bisa kerjasama semacam itu, kalian berdua bisa naik kelas hidupnya dengan energi cinta. Jangan disuruh yang nggak penting. Paksalah pacarmu itu, misalnya kamu punya pacar, pokoknya aku nggak mau jadi pacarmu kalau bulan ini tulisanmu nggak jadi. Kalau semester ini tesismu nggak jadi, kita putus saja. Itu kan positif energinya. Daripada dipakai yang aneh-aneh. Jadi mending kamu manfaatkan energi itu untuk yang positif. Kenapa? Di situ ada kegilaan-kegilaan. Yang kalau pakai pikiran normal ndak mungkin. Itu di Petrus. Jadi love is divine madness. Cinta adalah kegilaan ilahiyah. Orang yang jatuh cinta adalah orang yang gila. Orang yang berpuisi, para sastrawan, biasanya orang-orang yang gila. Orang yang hidupnya kepepet, itu orang-orang yang gila.
Dan para nabi kadang-kadang melakukan revolusi sosial, mereka juga kategorinya orang-orang yang gila. Terus, ini yang dari simposium. Simposium ini nanti berurutan ngomong sahabat-sahabatnya Plato. Biasanya gongnya itu Sokrates. Sokrates inilah nanti konsep cintanya Plato. Kalau ini masih sahabat-sahabatnya, ada yang salah diluruskan, ada yang dilanjutkan oleh Sokrates, ada yang dibantah sama sekali oleh Sokrates. Yang pertama Phaedrus. Phaedrus ini kayak penceramah. Karena dia orang bangsawan. Kalau ngomong agak gaya. Omongannya tinggi, tapi ndak nyambung sama realitas. Ideal-ideal. Kayak calon bupati apa gubernur kampanye ndak ngerti realitas, yang diomongkan yang tinggi-tinggi. Ini gayanya Phaedrus. Makanya dia bilang cinta itu simbolnya eros. Dalam cinta ada kemuliaan, dalam cinta ada pengorbanan. Para pecinta adalah para pejuang yang mau berkorban dan seterusnya. Ini kalimat-kalimat bombastis untuk menceritakan cinta. Seolah-olah iya memang kayak gitu cinta itu. Ini cuma retorika. Cinta adalah segalanya. Cinta adalah puncaknya kemuliaan moral manusia. Cinta adalah, itu jawabannya pasti iya. Iya memang begitu. Tapi terus gimana realitasnya? Hakikatnya cinta itu apa kan itu? Cinta itu mulia, iya. Hidup ini harus dikembangkan dengan kasih sayang, iya. Tapi uraian detailnya kayak gimana? Pokoknya kita harus membasmi kemiskinan. Pokoknya gimana orang Indonesia ini rukun, utuh. Iya lah ngomongnya enak, ya prakteknya gimana? Wong sekarang sudah jelas gegeran, sudah tawuran. Sebentar lagi perang kalau tidak ada yang misah. Kita hari ini kan kayak anak kecil yang saya ingat zaman saya kecil itu kalau sedang main sama teman. Misalnya ada yang salah apa itu. Sebenarnya aku tidak apa-apa, tapi temanku ini yang kurang ajar. Wih, digituin. Kalau aku nangis itu, kalau aku ngamuk itu, kalau dia akhirnya ngamuk tenang. Padahal aslinya nggak apa-apa loh, dipanas-panasi sih sama teman-teman. Misalnya ada yang salah padaku, jadi aku rapopo, tapi kok terus temanku yang satu, kalau aku digituin tak sikat, kalau aku digituin tak balas, akhirnya ingin balas beneran. Hari ini banyak yang kayak gitu, kamu dipanas-panasin, kamu tidak sadar sedang dipanas-panasin biar menyala semua dan nanti tawuran. Begitu tawuran, yang tadi panas-panasin yang tepuk tangan, ayo terus sikat aja terus, mesti gitu. Senang dia, sukses provokasinya. Phaedrus ini gayanya itu sebenarnya. Dia ngomong tinggi-tinggi teoritis. Cinta itu mulia. Cinta itu inti kehidupan. Cinta itu segalanya dan seterusnya. Tidak salah. Bagus-bagus saja. Cuma terus gimana menjalankan cinta ini? Cintailah musuhmu. Kalau kamu ditampar pipi kiri, kasih pipi kananmu. Lu yo panas ta yo. Ya kan? Prakteknya piye? Gitu. Oke. Itu sebenarnya mungkin ada lanjutannya. Kalau tampar kiri kasih kanan, kalau kanan juga ditampar, balas sekeras-kerasnya. Terusane ngono. Oke. Jadi cinta itu mulia. Ya wis, manut wae lah. Kalau orang ngomong kelas-kelas tinggi gini, ya lah wis bener. Yang penting terus gimana? Ini Phaedrus. Ada yang kedua, ini dokter. Kalau dokter ini sangat teknis. Namanya Erik Magus.
Dialog juga di situ. Jadi ini dia bilang bahwa cinta itu unsur yang paling penting, baik jasmaniah maupun rohaniah. Orang yang batinnya penuh cinta jauh lebih sehat, baik jasmani maupun rohani. Bahkan dia bilang cinta itu berpengaruh dalam segala hal. Binatang, tumbuhan, tanaman itu bisa dipengaruhi oleh cinta. Bahkan hewan paling buas pun, kalau kamu pelihara dengan penuh kasih, ya dia manut, asal dia nggak pas kelaparan. Kan ada yang kelaparan, ya kamu sendiri yang dimakan nanti. Wong itu insting. Tapi kalau dia hidupnya normal, dia bisa takluk oleh cinta. Tumbuhan juga begitu. Saya tidak tahu bidang ilmunya namanya apa, tapi saya lihat banyak penelitian-penelitian misalnya yang kayak pengaruh airnya yang Jepang itu. Sekarang kan ada yang neliti pengaruh ngomong yang baik pada tumbuhan, pengaruh ngaji Al-Quran pada kesegaran buah semangka. Kan ada yang neliti-neliti kayak gitu ya. Yang saya tidak mau komentar, aku kurang ngerti ilmune. Jadi ada yang neliti buah semangka ini antara yang dibacakan Quran tiap hari sama yang dimaki-maki tiap hari, kesegarannya beda. Loh ya kamu coba aja sendiri. Nanti kalau ada semangka, kamu iris sebelum dimakan, yang satu kamu bacain Yasin. Yasin, nah yang satu mbok bisu-bisui, kurang ajar ini, nah, terus kamu makan. Itu rasanya segar yang mana? Ya kamu coba sendiri, aku tidak ngerti kesimpulannya gimana. Ya kamu coba. Syukur-syukur Yasinnya 3 kali. Jadi kamu baca Yasin 3 kali. Kalau sudah 3 kali baru dimakan. Oke. Ya, itu harusnya ada nama keilmuannya. Kalau ada yang mau neliti silahkan. Beberapa ilmuwan neliti. Kalau yang Masaru Emoto dari Jepang itu kan air. Air itu dimasukin gelas, gelasnya dikasih tulisan jorok sama kasar, yang satu dikasih tulisan kasih sayang sama kelembutan. Dicek gambar kristalnya air itu ternyata beda. Itu nanti bisa disambungkan sama kiai-kiai, ustadz-ustadz yang kalau menyembuhkan cuma dibacain Fatihah di air terus dia bisa menyembuhkan. Mungkin kalau ustadz kan auranya beda sama kita. Kamu kalau mau cowek piro ya rampung gue. Aura, kamu kan nggak punya aura, punyanya aurat. Oke. Nah, ini gayanya Erik Magus. Itu mungkin kayak saya dulu nulis skripsi tentang filsafat cinta itu kayak orang-orang ahli kimia yang meneliti aspek kimiawi dalam diri manusia yang berhubungan sama cinta. Ini sangat kimiawi, jadi cinta itu bukan gejala mental, dia cuma gejala kimia dalam tubuh kita. Jadi kenapa kalau lihat lawan jenis terus kamu berdebar-debar, rasanya ada yang naik, mungkin adrenalinmu naik, apa-apamu yang naik, rasanya kok panas ini ya. Nah itu ada zat kimiawi yang bereaksi. Setiap kali kamu jatuh cinta, zat ini diproduksi. Semakin dalam cintamu, semakin dia diproduksi masif. Maka kalau sudah jatuh cinta, untuk tidak cinta lagi itu susah. Sudah terlanjur jatuh. Ya, jadi maka, dan zat ini saya, yang di buku itu saya tulis, zat ini habisnya sekuat-kuatnya kalau dipakai terus-menerus itu 2 tahun. Jadi 2 tahun zat ini bisa habis. Kalau kamu pacarannya gayanya boros, yang-yangan tiap hari, pokoknya terus tiap hari I love you, I miss you, lama-lama enggak lama, sebenarnya 2 tahun dia sudah habis. Kalau dasarnya hanya ketertarikan fisik, orang yang hanya berhenti di situ maka sangat rentan untuk selingkuh, nyari yang lain. Kalau sudah 2 tahun, maka jangan lama-lama pacaran. Yang gawat, yang nikah.
Kalau nikah juga tidak bergerak dari ranah itu, bisa nyari yang lain di tahun ketiga. Maka tadi saya bilang levelnya nggak boleh berhenti di mawaddah, dia harus naik ke mahabbah, syukur-syukur ke yang tertinggi rahmah. Kalau hanya di mawaddah, ya sudah nggak tertarik lagi. Secantik apapun istrimu besok, dalam jangka waktu tertentu rasanya lebih cantik yang lain. Makanya ada peribahasa rumput tetangga itu selalu lebih menarik. Itu yang bikin rumah saya nggak tak kasih rumput, biar nggak diliriki sama tetangga. Oke, jadi ini gayanya Eryximachus. Dia ini dokter. Jadi cinta dia ndak urusan sama mulia-muliaan. Ini memang ada dampak nyatanya secara fisik dalam hidup kita, secara mental juga. Jadi kesehatan mental, kesehatan fisik. Kalau mental kita sehat, fisik kita sehat, ya kita akan bahagia. Jadi cinta itu sumber kebahagiaan. Nah, itu Eryximachus. Dia dokter. Jadi cara berpikir tentang cinta itu bagusnya dialog-dialognya Plato. Jadi orang dari banyak profesi, dari banyak bidang ngomong tentang apa yang sedang dibahas. Yang belum ada memang mahasiswa, tidak ada dari mahasiswa. Dan nanti hampir semua sahabatnya Plato itu ada judul bukunya, Phaedrus, Meno, dan lain-lain. Yang tidak cuma yang simposium ini. Karena simposium ini merujuk forumnya, tidak merujuk nama orangnya. Oke, yang sekarang istilah ini kan dipakai setara sama seminar, setara sama workshop, setara sama diskusi dan seterusnya. Meskipun kalau kita kan sering susah membedakan kapan sebuah acara itu judulnya harusnya workshop, kapan sebuah acara judulnya harus seminar, kapan harus diskusi panel, kapan harus sarasehan. Pokoknya ngawur, pokoknya ya seminar. Kadang kalau nggak kepingin, kalau waktunya agak lama ya workshop pasti gitu kan. Padahal itu beda-beda, simposium juga beda. Ya, oke. Ya kalau seminar itu jangan diartikan harafiah, tapi ya seminar itu semi itu hampir, nar itu neraka. Jadi seminar itu hampir masuk neraka. Harusnya jangan istilah seminar lah, diganti ya, narnya diganti nur. Nur itu cahaya, jadi hampir menemukan cahaya seminur. Jadi besok kalau masjid bikin acara jangan seminar, seminur. Oke, seminur internasional. Itu agak unik. Oke. Terus, kalau ini artis, budayawan, namanya Aristophanes. Ureanya panjang, enak dibaca, cuma ya puitis karena dia artis. Dari sinilah mungkin muncul gagasan kalau pacarmu atau besok jodohmu itu soulmate, belahan jiwa. Jadi cinta itu adalah pencarian kita pada soulmate kita, alter ego, diri kita yang dulu. Dulunya kita nempel, tapi terus dipisah oleh... Karena ada cerita, manusia itu dulu gandeng-gandeng dua sesuai pasangannya. Cuma karena dia sombong, terus dihukum oleh Zeus. Hukumannya apa? Dipisah dari pasangannya. Sekarang tiap orang itu nyari pasangannya sendiri-sendiri. Ya kalau kamu yang nggak nemu-nemu, itu berarti pasanganmu hilang. Atau jangan-jangan diambil orang lain. Karena ada yang poligami banyak, itu jangan-jangan jatahmu diambil. Ya, hati-hati ya. Jadi cinta itu ada ilustrasi bagus, tak ambil dari Google itu. Dulunya itu gabung gitu. Terus sama Zeus dipisah dua. Jadinya kita sekarang itu nyari belahan jiwa. Orang Jawa menyebutnya jodoh itu sigaraning nyawa. Disingkat jadi garwo. Jadi belahan nyawa kita. Karena dulu itu pasangan kita terus bisa.
Yo ini faktanya susah diverifikasi, tapi buat puitisasi, dramatisasi memang indah. Nah, itu gayanya Aristophanes. Ya kan? Loh, dulu kan gitu. Kalau dalam Islam kan cara membelahnya kan tidak sigar dua gitu, cuma tulang rusuknya dipotong. Jadi Hawa itu dibelahkan dari Adam lewat tulang rusuknya. Makanya kan ada anekdot itu yang dilakukan Hawa pertama kali tiap pagi itu ngitung tulang rusuknya Adam. Dia khawatir berkurang satu lagi. Karena kalau berkurang satu lagi dapat saingan dia. Pokoknya jangan sampai tulang rusuknya Adam kurang lagi ini. Jadi banyak. Jadi ini Aristophanes. Jadi dia sastrawan, artis, cara menjelaskannya juga puitis. Dia pakai mitologi Yunani. Bahwa cinta itu adalah mencari belahan jiwa, nyari soulmate kita. Oke. Cuma ya ini kadang-kadang dipakai alasan untuk selingkuh. Wah, mohon maaf, aku tidak cocok lagi. Kelihatannya kamu bukan belahan jiwaku. Aku mau nyari yang lain. Ya itu seenaknya juga ya. Jadi sudah dapat nyari yang lain karena bukan belahan jiwa. Atau jangan-jangan ada yang suaminya 1, istrinya 4. Itu berarti dulu gerombol 5 gitu, terus dipisah-pisah. Sekarang dikumpulkan lagi jadi 1. Ya mungkin begitu ya, siapa ngerti. Karena ada kadang-kadang pisang itu gandengnya sampai banyak. Nah, dulu mungkin manusia yang edisi gandengnya banyak. Nah besok di dunia ini istrinya lebih dari 1. Mungkin begitu. Oke, cuma ini Aristophanes. Yo ini tetap membacanya yo simbolis. Jadi cinta itu berarti apa? Nyari yang klop, nyari yang klik sama hidup kita. Jadi yang pas. Kalau kita tumbuh ya nyari tutup yang pas. Kalau yin ya nyari yang. Itu berarti klop utuh, mencari keutuhan. Jadi kalau orang di Cina yang punya ideologi yin yang kan gitu, pasangan yang baik itu yang melengkapi kita. Kalau kamu yin, carilah yang yang. Yang meledak-ledak, cari yang kalem. Kalau meledak-ledak dapat meledak-ledak, yo rusak. Tiap hari meledakannya jadi besar. Kalau yang kalem dapat yang kalem. Kalau pacaran diem. Satu diem, satu diem. Ngomong apa kita? Tidak tahu. Ya udah diem aja lah. Ayo orang itu pacaran. Ya yang yin cari yang yang cari yang yin. Jadi klop. Yang satu cerewet, yang satu pendiam. Kalau yang satu cerewet, yang satu cerewet, yo koyo kaset rusak, ngomongannya tidak karu-karuan, wis. Tapi kalau yang satu pendiam, yang satu pendiam, ya tidak jelas. Sepi akhirnya. Oke. Jadi itu Aristophanes. Jadi cinta itu berarti apa? Nyari kecenderungan jiwa yang cocok sama kita. Oke. Terus ada lagi ini orang sofis yang tadi saya bilang. Ini nanti yang dikritik oleh Sokrates. Cinta itu urusannya anak-anak muda, gairah remaja. Jadi yang orang-orang tua sudah wassalam, sudah tidak pantas lagi ngomong tentang cinta. Dan Eros itu kalau bagi Agathon itu kan dewa paling muda, makanya gambarannya kecil, kayak bayi yang bawa panah asmara. Jadi ya dia pakai logika anak muda, pakai logika kemudaan. Dan cinta itu cantik.
Gambarannya ya, cinta itu kayak wanita cantik yang sangat indah ketika berjalan di antara bunga-bunga. Dan dia tidak pantas jalan di tempat yang tidak ada bunga mekar di situ. Maksudnya apa? Kalau orang sudah tua, katanya Agathon loh ya, bukan kata saya, sudah tidak pantas lagi cinta-cintaan. Dia harus sudah naik kelas. Karena ini hasratnya anak-anak muda. Jadi kalau anak muda jatuh cinta, itu ya kita maklum. Kalau sudah tua kok masih ngejar-ngejar gadis-gadis, masih ya tidak pantas. Katanya Agathon loh ya. Jadi masih pantas. Makanya saya bilang jodoh itu di tangan Tuhan. Sampai umur 30. Kalau 30 kamu sudah tua, Tuhan lepas tangan sudah. Jadi sudah enggak ditahan sama Tuhan, ini sudah tak pegangi jodohmu sampai umur 30 kok enggak diambil-ambil, ya sudah Tuhan lepas tangan. Urusanmu lah mau nyari yang pandai. Oke. Jadi katanya Agathon, enggak, ini urusannya anak muda. Yang tua-tua enggak saya ikut. Yang tua-tua dia harus tidak lagi mengejar mencari cinta. Level cintanya sudah tidak lagi urusan jasmania. Dan katanya Agathon lagi, loh dari cinta ini loh nanti bisa lahir 4 kebijaksanaan utama yang dikenal di Yunani saat itu. Yaitu apa? Keadilan, kesederhanaan, keberanian, dan kebijaksanaan. Tanpa ada cinta, susah untuk lahir keadilan. Oke. Lupa, bukankah dengan cinta orang bisa tidak adil bela cintanya? Kalau orang demi cintanya terus tidak adil, itu bukan cinta. Cinta itu harus bikin kamu naik kelas secara manusia. Kamu lebih berkualitas. Biasanya kok cinta mendorong ke arah yang lebih jelek, itu bukan cinta. Pasti ada pamrih-pamrih di situ atas nama cinta. Nanti Plato menjelaskan banyak tentang itu. Orang yang cinta pasti adil. Nabi Muhammad itu sangat cinta pada anaknya, tapi beliau bilang, kalau Fatimah anakku mencuri, aku sendiri yang motong tangannya. Itu justru menunjukkan cinta. Misalnya aku punya anak, kemudian anakku salah, harus dihukum. Itu menunjukkan aku cinta. Tapi kalau anakku salah terus harus tak belain, dia harus tetap benar, dia harus dianggap benar, ini justru menunjukkan kamu tidak cinta pada anakmu. Jadi cinta itu harus. Kalau pacarmu salah, bilang aja salah. Kalau pacarmu salah, kamu bilang, ndak, kamu selalu benar kok. Pacarku nggak mungkin salah. Pacarku, itu kamu ngerusak dia. Ndak adil. Cinta melahirkan keadilan. Jadi bagi yang punya pasangan, bagi yang sudah menikah atau yang masih pacaran, harus saling memberdayakan, jangan saling merusak. Saling merusak itu antara lain tadi, kamu belain mati-matian, salah benar juga dibelain, itu merusak. Berarti bukan cinta yang benar. Dan melahirkan juga kesederhanaan, keberanian, kebijaksanaan. Dan katanya Agathon, yo ini cinta itu yang dipahami orang, bukan yang mistik kayak tadi, bukan yang pakai mitos, bukan yang pakai kedokteran, bukan yang bombastis kayak Petrus. Cinta itu ya biasa-biasa dan salah satu variabel hidup. Ah, ini Agathon, orang sofis. Oke. Nah, terus ada lagi sekarang ahli hukum, namanya Pausanias. Ini dalam simposium.
Pausanian ini nanti membagi dua. Cinta itu ada dua jenis. Ada jenis vulgar namanya Afrodit Pandemos. Ada jenis lembut namanya nanti Afrodit Urania. Ini nanti teori ini dipakai oleh Socrates dan disempurnakan. Jadi yang pertama Afrodit Pandemos. Afrodit Pandemos itu ya cinta erotik, cinta romantik. Jadi cinta yang fokusnya pada kesenangan jasmania. Nyari enak. Kepuasan batin jasmania. Itu nyari enak. Jadi namanya Afrodit Pandemos. Jadi antara yang mencintai dan yang dicintai saling memanfaatkan untuk kesenangan jasmania. Oke. Katanya Socrates, ini cinta tahap paling dasar dan tidak boleh berhenti di sini. Kalau berhenti di sini bisa bahaya. Cintanya bisa jadi racun. Cinta yang harusnya meningkatkan dirimu, kualitas hidupmu, dia bisa malah merusak. Cirinya Afrodit Pandemos itu, Afrodit itu ya dewa Afrodit itu. Ibunya Eros. Orang sering menyebutnya dewa cinta. Katanya dewa paling cantik. Meskipun kalau teman-teman baca sejarahnya di mitologi Yunani, ini dewa paling cantik tapi kadang-kadang ya jahat. Pingin menguasai semua laki-laki ganteng. Ya. Orang barat suka. Kalau kamu suka googling, coba carilah dewa cantik yang paling banyak digambar oleh para seniman barat zaman dulu itu Afrodit. Biasanya gambarnya telanjang. Dewi yang telanjang. Tapi memang kalau telanjang itu kan biasanya melihatnya jadi menarik. Ya, itu Afrodit. Nanti Afrodit ini yang melahirkan perang Troya karena dia menjanjikan perempuan cantik pada pangeran dari Troya namanya Paris. Cuma ternyata perempuan yang dijanjikan ini istrinya raja. Jadi terus terjadi perang Troya yang terkenal itu sampai 10 tahun. Melahirkan pahlawan yang kita kenal namanya Achilles. Nah, itu perang Troya yang jebakannya pakai kuda Troya itu. Yang sekarang istilah kuda Troya dipakai sebagai hubungannya sama strategi jebakan. Nah, itu Afrodit Pandemos. Cinta fisik secara umum. Oke, cirinya katanya Socrates ada 6. Cinta itu cinta yang level bawah. Cirinya yang pertama, kalau orang yang mencintai jadi korban perasaannya sendiri. Ini istilah korban perasaan. Mungkin bahasa Indonesia itu ya. Kamu kan sering pakai istilah ini kalau pas waktu Idul Adha tidak punya uang untuk urunan. Mas korban gak? Wis aku korban perasaan aja. Nah, cinta jenis Afrodit Pandemos ini, orang ini jadi budaknya perasaannya. Yang tadi kuda tunggangan. Ya kalau perasaannya kecenderungannya bagus, ya berarti kuda yang warnanya putih. Akalnya jadi nggak jernih. Yang penting kamu jangan meninggalkan aku. Disuruh apa aja aku mau wis. Nah itu nggak jernih sudah kalau sudah kayak gitu. Engkaulah segalanya bagiku. Lautanku seberangi. Nah, gunung akan kudaki. Itu kalau pas lagi seru-serunya jatuh cinta mesti begitu. Oke. Ya nanti kalau sudah jadi menikah tidak mungkin ngomong gitu lagi. Apalagi anaknya 4, terus nyari kerja susah, utangnya banyak, itu sudah ada lagi lautan yang diseberangi, gunung yang didaki. Tiap hari di sini gegeran. Oke, jadi dia jadi korban perasaan, itu ciri pertama. Terombang-ambing oleh perasaannya sendiri, tidak stabil. Kalau cinta bisa membuatmu sangat sedih,
Dan kadang-kadang jadi sangat gembira, itu namanya nggak stabil. Ketika kamu sedih, cintamu surut. Ketika kamu gembira, cintamu naik. Pasang dan surut. Itu berarti cinta yang nggak stabil. Itu cirinya bahwa cintamu masih di level Afrodit Pandemus. Yang kedua, kamu jadi budaknya kesenangan cinta. Kamu pokoknya pengen senang terus dalam cintamu. Entah jalurnya apa. Pengen ketemu terus, pengen yang-yangan terus, pengen apel terus, pengen... Pokoknya senang. Ada yang tidak enak sedikit aja kamu marah-marah. Kamu galau. Nah, itu ciri kedua. Jadi kalau cinta kok tidak mau susah, nyari senang terus, itu alamat cintamu masih di level dasar. Terus cinta yang bikin yang dicintai jadi inferior. Cinta yang ingin yang kamu cintai sesuai harapanmu, kamu ingin dia kayak itu terus. Harus patuh. Pokoknya kalau ada WA dari teman yang itu tidak usah dibuka. Saingan itu. Pokoknya, jadi kamu ingin pasanganmu yang kamu cintai itu manut apa yang kamu inginkan, terus begitu. Kalau dia bantah, kamu galau. Nah, itu cinta level rendah. Yang keempat, cinta yang altruis, cinta yang mengorbankan dirinya. Pokoknya demi yang dicintai, lalu begitu. Aku susah, ndak apa-apa wes. Nah, itu cinta ndak sehat. Biasanya karena ada pamrihnya. Kamu juga harus begitu dong. Aku aja mau berkorban, masa kamu ndak mau? Nah, itu ciri-ciri bukan cinta. Itu biasanya dagang. Ndak mau rugi. Kalau kamu selingkuh, ya aku selingkuh juga lah, kok enak. Nah, itu dagang namanya, bukan cinta. Kemarin di WA nggak bales, awas, sekarang nggak tak bales juga. Emang enak dicuekin. Nah, itu namanya pasti bukan cinta. Kamu bales-balesan gitu. Saling, kalau kamu senangkan aku, ya kamu tak senangkan. Kalau kamu sakiti aku, ya kamu tak sakiti juga. Itu bukan cinta, itu namanya dagang. Ya, jadi kamu keluar berapa harus dapat berapa, itu jangan sampai rugi. Masa pacaran 3 tahun cuma dapat WA sama titip salam, rugi dong. Nah, itu namanya dagang kalau ada kata-kata rugi. Oke. Terus karena cara bercintanya semacam ini, biasanya pecintanya nyari yang lemah. Lemah dalam arti mudah takluk, gampang ditundukkan, manutan. Baik itu cowok atau cewek, kalau kamu nyarinya yang setia, tidak gampang selingkuh, yang patuh pada apa yang kita inginkan, itu level cintamu level rendah, di Afrodit Pandemus. Terus yang terakhir, ya gara-gara cinta ini banyak kebajikan yang lain tersingkirkan. Itu berarti cintamu cinta level rendah. Gara-gara pacaran, cinta pada orang tua tersisihkan, cinta mungkin pada tanah air negara, cinta pada sahabatmu, cinta pada lingkunganmu, semuanya tidak karu-karuan. Hanya gara-gara cinta yang satu itu, maka cintamu itu sebenarnya levelnya rendah, masih fisikal, jasmania. Waktunya liburan tidak pulang, ditelepon orang tuanya kok tidak pulang, ini les tambahan, padahal karena tidak mau berpisah sama pacarnya. Nah, ini namanya level cintamu masih kelas rendah, masih butuh kesenangan fisik bersama-sama. Sama teman juga gitu, gara-gara pacaran sekarang sudah tidak akrab lagi sama temannya. Diajak apa-apa susah. Malam minggu jalan yuk, enggak. Kalau kamu kan jalannya ke sana, aku ke sini, beda sudah. Diajak ngomong sudah nggak nyambung lagi karena tiap hari sibuk sama yang dicintai. Kebajikan-kebajikan yang lain banyak hilang, itu berarti cintanya perlu dievaluasi lagi. Biasanya levelnya level masih Afrodit
pandemos. Nah, ada level yang lebih tinggi yaitu Afrodit Urania. Uranus itu dianggap ayah biologisnya Afrodit. Afrodit Urania ini cinta yang sudah naik kelas. Yang dicintai tidak lagi jasmania, tidak lagi matter, tapi form. Tidak lagi melihat fisik, tapi sudah melihat rohani. Rohani itu tidak harus diartikan sifatnya baik. Tapi rohani itu berarti apa? Cintamu itu kelasnya sudah cinta yang intelektual, cinta yang rohaniah, bukan jasmania. Cinta yang mencerdaskan, cinta yang menaikkan kualitas hidupmu, cinta yang kalian berdua bekerja sama, saling membantu, saling menaikkan level kehidupan masing-masing. Itu Afrodit Urania. Dengan kamu, misalnya ya contoh vulgarnya, dengan kamu punya pacar, kamu sekarang jadi rajin ke perpustakaan. Akhirnya skripsimu, tesismu cepat selesai karena digarap berdua. Contoh gampangannya ngono. Oh, itu kan bermanfaat. Tapi kalau gara-gara cinta skripsi tesismu keteteran karena tiap hari harus apel, harus antar jemput macam-macam, itu berarti levelnya rendah. Afrodit Urania itu cinta yang sudah tidak penting lagi bentuk fisiknya, level wajahnya, tapi cinta yang membebaskan, cinta yang masuk ke level intelektual. Nanti ini dijelaskan lebih detail lagi oleh Socrates di simposium. Socrates itu ya Plato itu. Karena Plato ketika nulis simposium selalu pakai murid gurunya Socrates. Oke, jadi ya kayak kalian nulis buku terus kamu bilang ini bukan karya saya, wong ini cuma transkrip saja ceramahnya Pak Faiz. Nah itu gayane ngono. Padahal itu jane ya Plato. Itu ya kamu, bukan aku. Nah itu dialog-dialognya Socrates hampir semua pinjam nama gurunya. Oke, dari situ nanti lahirlah istilah Platonic love. Platonic love itu cinta jenis kedua tadi, cinta platonik. Biasanya dilawankan dengan cinta romantik atau cinta erotik. Cinta yang erotik itu cinta yang jenis pertama. Jadi platonic love itu apa? Cinta yang tanpa hasrat jasmania. Ini universal, kamu bisa ketemu siapa saja, bisa orang yang paling kamu cintai, meskipun kamu nembak ditolak, tapi tetap kamu cintai dan kamu memberikan kebaikan dan mengambil kebaikan dari cintamu. Itu namanya platonic love. Ya, analoginya ceritanya Eros. Eros ini kan anaknya Afrodit. Satu ketika Eros ini jatuh cinta sama Psyche. Psyche ini ya dewi juga, perempuan yang cantik luar biasa, yang bikin Afrodit iri. Karena Afrodit iri, dia pacarnya anaknya sendiri. Sama Afrodit dikutuk bahwa Psyche ini dikutuk untuk jatuh cinta sama laki-laki lain selain Eros yang jauh lebih jelek dari Eros. Ya karena yang ngutuk Dewi, kutukan itu kejadian. Meskipun Eros dan Psyche ini saling mencintai, tapi akhirnya berpisah. Karena Psyche, katanya Eros sudah jatuh cinta sama laki-laki yang lain. Tapi meskipun mereka jauh, cintanya tetap hidup. Jadi terpisah secara fisik, tapi cintanya tetap hidup. Nah, itu nanti jadi inspirasi Plato untuk menggagas namanya platonic love. Cinta platonik. Jadi di level cinta platonik ini kamu gak perlu khawatir, kamu boleh jatuh cinta sama siapa saja. Ditolak apa diterima, itu tidak ada urusan dengan itu. Terserah lah, kamu milih di TV artis yang paling cakep yang kamu senangi. Kalau pengen cinta ya cinta aja.
Temanmu di kelas yang sudah punya pacar, kamu suka-suka aja. Tidak masalah, nggak ada urusan sama fisik, diterima atau ditolak. Itu namanya platonic love. Platonic love ini nanti yang dijelaskan panjang lebar di simposium. Kita lihat penjelasannya. Oke, kayak gimana sih karakternya? Antara lain dijelaskan dalam Phaedrus. Platonic love itu cinta tanpa keterikatan emosional. Itu kalimatnya agak ngeri. Lebih baik mencintai seseorang yang tidak mencintai kita, atau tidak usah dipedulikan dia cinta atau tidak pada kita. Kenapa? Kalau kita cinta seseorang terus dia juga cinta pada kita, maka akan lahir keterikatan. Keterikatan emosional. Dan keterikatan ini sumbernya sumpek, sumbernya galau. Jadi jangan sampai lahir keterikatan. Kalau dalam agama kan ya keterikatan cuma sama Allah. Keterikatan sama pasanganmu, karena kamu terikat, pacarmu disenyumin cowok lain apa cewek lain aja hatimu sakit. Karena kamu terikat. Katanya Plato di Phaedrus ya, mbok sudah cintai yang tidak cintai kamu, itu lebih aman malah. Susah ya teorinya. Masa Pak nggak suka kita cintai? Iya, karena orang yang tidak mencintai kamu dan kamu cintai, di antara kita berdua tidak ada keterikatan emosional. Jadi aku bebas berbuat baik terhadap dirimu maupun engkau terhadap diriku, enak. Kalian baik sama sahabatmu yang tidak ada keterikatan emosional kan enak. Kamu bebas melakukan apa aja dan tidak mungkin sedih. Yang bisa berkhianat kan orang yang punya keterikatan emosional sama kita. Kalau sudah jadi pacar, ngobrol sama cowok lain, kamu sebut pengkhianat. Tapi kalau nggak pacar, ya terserah dia ngobrol sama siapa saja, kan nggak ada pengkhianat. Ketika ada keterikatan emosional, lahir harapan-harapan, keinginan-keinginan. Kalau sudah lahir harapan dan keinginan, pasti di situ muncul kekecewaan. Yang tidak berharap, ya tidak kecewa. Nah, rumusnya di situ. Karena kamu terlalu banyak keinginan, terlalu banyak harapan, ya kamu kecewa. Pasti ada kecewanya. Jadi kalau ada hari ini yang sedang sumpek atau galau dan kamu bingung karena apa, kurangi harapanmu. Iya, kalau rumusnya Ki Ageng Surya Mentaram kan gitu. Ketika keinginanmu banyak, itu kan bahasa dia mulur dan gak terpenuhi, kamu kecewa. Biasanya terus mungkret. Setelah mungkret, kamu ulur lagi, tidak bisa lagi mungkret lagi. Jadi jangan terlalu banyak harapan. Berbuat baik aja. Tidak usah diembel-embeli apa-apa. Kalau dalam agama ikhlas saja, tidak usah pamrih apapun. Jadi cinta tanpa keterikatan emosional. Oke. Nah, malah kalimatnya Phaedrus itu ngeri. Cinta yang emosional membuat pecinta dan yang dicintai jadi bodoh, menjijikkan. Kalimatnya agak nggak enak. Cinta semacam ini ibarat cintanya serigala kepada domba. Kenapa? Membelenggu dia. Tidak bisa serigala jatuh cinta sama domba. Sedalam apapun cintanya, pada akhirnya kalau lapar ya dimakan. Oke. Jadi jangan ada keterikatan emosional. Suka boleh, tapi tidak usah bikin komitmen macam-macam. Nggak usah terlalu dalam secara emosi. Bikin komitmen tidak apa-apa wis. Asal jangan emosional. Ketika ada keterikatan emosional, maka muncul takut kehilangan. Akhirnya tergantung. Susah kan kalau sudah tergantung. Ayo, jangan gitu. Kalau gitu tak putus loh. Oh ya, ndak. Ya kan sudah, kamu tergantung sudah. Tiap hari kamu nggak bisa tenang. Diancam, diputus terus. Nggak jemput aku, telat 5 menit tak putus. Wah, sumpah tiap hari kamu tergantung.
Biasanya berangkat kuliah berdua, sekarang sendirian, nggak enak ya. Ya salahmu dewe, kamu tergantung. Biasanya makan di kantin berdua, sekarang sendirian, nggak enak ya. Salahmu dewe, tergantung. Kamu jadi galau sendiri, sumpek sendiri. Jadi rumusnya platonic love yang pertama, jangan ada keterikatan emosional. Oke. Suka, tidak suka silahkan aja, tapi jangan terikat dan tergantung. Kalau kamu ada dalam wilayah ini hari ini, segeralah melepaskan diri. Katanya Plato, sama kayak domba yang kamu harus segera melepaskan diri dari serigala. Kalau enggak, lambat laun kamu akan dimakan. Pasti kamu akan sedih. Jadi biar tidak sedih, jangan ada keterikatan emosional. Sekalipun kamu sukses menikah, apa sih di dunia ini ikatan yang tidak terpisah, pada akhirnya juga terpisah. Suami istri pun ya pada akhirnya terpisah. Tidak ada yang langgeng berdua terus, tidak ada. Kayak di ramalan-ramalan itu loh. Kalau kamu misalnya ada ramalan jodoh itu, jangan menikah sama ini. Kalau menikah salah satu akan meninggal lebih dulu. Kan menurut ramalannya. Nek saya ya mending, alhamdulillah. Kalau meninggalnya bareng itu malah gawat. Biasanya meninggal bareng itu kecelakaan. Ya enak meninggal salah satu gantian. Itu lebih aman. Kalau meninggalnya berdua ya malah ngeri biasanya momennya. Oke, jadi emosi dan ketergantungannya tidak usah diikutkan. Biar cinta tidak jadi sumber kesedihan. Terus rumusnya ini katanya Socrates. Love is desire for the perpetual possession of the good. Ini loh sebenarnya cinta itu katanya Socrates. Kalau kamu bisa sadar sebenarnya kenapa kok kamu suka sama lawan jenis, kamu kadang cinta sama sesuatu. Apapun sesuatu itu apa? Ada desire. Love is desire. Yang kamu inginkan sebenarnya kebaikan. Tapi kamu nggak sadar. Sadarilah kalau kamu cinta sesuatu, termasuk cinta lawan jenismu, suamimu atau istrimu atau pacarmu, sebenarnya dalam dirimu itu berawal dari dorongan untuk nyari yang baik. Rumusnya gini katanya Socrates. Ini loh awal-awalnya. Yang pertama, manusia itu kan punya sifat dasar agak serakah. Keinginannya banyak. Yang diinginkan itu biasanya untuk kebahagiaan. Yang kita inginkan menuju kebahagiaan itu kan segala yang kita anggap baik. Ya kan? Jadi kita kan ingin sesuatu. Kamu jatuh cinta sama seseorang, itu kan karena dalam diri yang kamu jatuh cintai itu, di situ kamu anggap ada kebaikan untuk dirimu. Maka kamu ingin meraihnya. Jadi cinta itu sebenarnya keinginan untuk meraih kebaikan. Cuma kamu tidak sadar. Ketika kamu jatuh cinta sama perempuan itu, kamu menganggap dalam diri perempuan itu ada kebaikannya untuk dirimu. Rumusnya itu sebenarnya. Jadi cinta itu keinginan untuk menuju kebaikan. Nah, jangankan manusia, katanya Socrates, segala sesuatu itu bergerak untuk memperoleh yang dia anggap baik. Tumbuhan itu kan tumbuh juga meraih yang dia anggap baik untuk dirinya. Kalau ada semut tiba-tiba jalan di depan sini, itu kan dia nyari mungkin makanan, mungkin teman ngobrol, mungkin yang dia anggap baik untuk dirinya sendiri semut. Itulah cinta. Jadi makanya katanya Socrates, alam semesta ini bergerak karena cinta. Apa? Keinginan untuk sesuatu yang dianggap baik. Gitu. Apapun yang kamu cintai, itu kan dalam diri yang dicintai itu ada kebaikannya yang kamu inginkan berbuah.
Bahkan bukan manusia saja, alam semesta juga begitu. Ketika sebatang pohon tumbuh, dia kan juga tumbuh sesuai kebaikan-kebaikan yang ada dalam dirinya, yang ingin diwujudkan. Nah, jadi hakikatnya itu. Nah, karena hakikatnya itu kebaikan, maka banyak orang yang tidak sadar. Dan dia berhenti di kebaikan-kebaikan sementara. Kebaikan sementara ya kayak tadi, cinta perempuan hanya pada jasmaninya saja, cinta sesuatu hanya di level emosinya saja, dan seterusnya. Ini kebaikan sementara. Kalau orang ini sadar, ilmunya banyak, nanti dia akan sadar bahwa loh, ada yang lebih baik lagi, ada yang lebih baik lagi, ada yang lebih baik lagi, sampai puncaknya Sang Maha Baik, Sang Maha Indah. Nanti dijelaskan oleh Ghazali itu kan dalam Ihya itu, kalau kamu cinta yang cantik, yang indah, maka siapa lagi yang maha cantik? Kalau kamu cinta pada yang bisa membantumu, bisa memenuhi keinginanmu, kalau kamu sadar siapa sih di dunia ini yang paling mampu memenuhi keinginanmu, kalau bukan dia. Kalau kamu cinta pada, dan seterusnya, itu nanti di Ihya-nya Ghazali. Jadi cinta itu keinginan untuk menemukan kebaikan untuk hidupmu. Dan kalau kamu sadar, kebaikan itu tidak cuma itu, harus kamu lampaui keterikatan fisik, keterikatan emosional tadi. Oke, ini saya sisipkan sebentar. Apa sih baik dan indah itu? Kalau di Plato, baik dan indah itu adalah sesuatu. Baik dan indah itu harmoni, keindahan itu harmoni. Harmoni itu apa? Harmoni sesuatu yang lahir dari hubungan yang pas. Harmonis itu namanya. Hubungan yang pas itu apa? Segalanya bermain pas sesuai proporsinya. Itu indah. Laptop itu ada di sini, di depanku. Mikrofonnya di sini, tehnya di sini. Ini kan kalau dalam bahasa itu harmoni, pas. Dia main sesuai perannya masing-masing. Kalau saya ngomong di sini, laptopnya di sana, terus mikrofonnya di belakang sana, lah sumpek aku kalau mau ngomong harus ke sana-sana. Tidak pas, tidak harmonis. Jadi, maka harmoni itu apa? Ketika variabel-variabel yang ada memainkan peranannya secara pas dan proporsional. Hakim ya jadilah hakim yang benar, yang gubernur jadilah gubernur yang benar, ulama ya jadilah ulama yang benar. Itu harmoni. Jadi harmoni itu bukan kok tenang, damai, nggak ada masalah, enggak. Harmoni itu ketika semua unsur main sesuai perannya masing-masing secara proporsional. Itu loh. Yang politisi ya jangan jadi ulama. Yang ulama ya jangan jadi pemain bola. Yang pemain bola ya jangan jadi gubernur. Yang artis ya jangan jadi, dan seterusnya. Mainkan sesuai porsinya masing-masing. Di situ lahir harmoni. Kalau harmoni lahir, disitulah ada keindahan. Dan kalau sesuatu sudah bermain sesuai porsi dan proporsinya, itulah kebaikan. Jadi yang indah pasti baik, yang baik pasti indah. Itu rumusnya. Dan itu yang kita kejar. Orang itu sebenarnya mengejar ini, kebaikan dan keindahan, porsi dan proporsi yang pas. Yang baik untuk dirimu ya berarti yang pas secara proporsional dan porsional. Kalau kamu kuatnya makan cuma 2 piring, ya makanlah 2 piring, jangan 5 piring. Itu tidak baik dan tidak indah. Kalau kamu makan 5 piring, ya lahirnya penyakit. Dalam sehari tubuhmu kuat menampung gula berapa, ya itulah kuatnya. Kalau kamu berlebihan, dia jadi penyakit. Itu porsional dan proporsional. Oke.
Terus, nah, dari asumsi tadi, maka sekarang kita lihat jatuh cinta itu berarti apa? Jatuh cinta itu gini loh, berawal dari kesadaranmu untuk nyari kebaikan. Kebaikan untuk apa? Untuk dirimu. Kenapa kamu nyari yang baik untuk dirimu? Karena kamu tahu hidupmu itu tidak sempurna, ada kurangnya. Kamu butuh yang lain, yang baik untuk membuat hidupmu baik. Kesadaran inilah yang membuatmu jatuh cinta pada yang di luar dirimu. Kenapa kamu nyari pacar yang lembut? Karena aku sadar, Pak, diriku ini kasar. Kok kamu nyari yang cakep-cakep? Saya jelek, Pak. Ya, nyari yang indah. Orang itu selalu nyari yang dia tidak punya. Nah, jadi yang dia anggap baik untuk dirinya karena dia sadar dalam dirinya ada kekurangan-kekurangan. Oke. Nah, oleh karena itu apa? Hakikatnya orang jatuh cinta itu dia harusnya kalau dia jatuh cinta hidupnya semakin baik. Kenapa? Karena kekurangannya dilengkapi, disempurnakan oleh yang dicintai. Karena punya pacar yang sangat sabar, sedangkan kamu aslinya pemarah, lama-lama kamu nggak pemarah lagi. Belajar dari pacarmu. Disitulah harusnya orang jatuh cinta. Jadi jatuh cinta itu jangan saling mendikte, tapi salinglah terbuka untuk belajar, untuk saling bikin lebih baik. Itulah cinta. Jadi ketika tanpa cinta kemarin kamu sepi, mudah galau, mudah marah, kualitas hidupmu rendah, besok setelah kamu jatuh cinta ada yang membantu kamu untuk meningkatkan ini. Ya cinta nggak cuma sama pacar, mungkin sama guru, sama teman. Bersama-sama mewujudkan kualitas hidup yang lebih baik. Maka nggak usah takut, Pak. Jangan-jangan kalau saya pacaran musyrik, Pak. Allah jadi nggak nomor satu lagi loh. Caranya jangan begitu. Bersama-sama pacarmu berdua, nomor satukanlah Allah. Bersama-sama orang tuamu, mengesahkan Allah, menjalankan perintahnya. Jadi nggak kok terus menyembah orang tua, menyembah pacar, nggak kok terus menuhankan kiai, tidak begitu. Bersama-sama kiaimu kamu, karena cinta pada ustadzmu, pada kiaimu, kamu belajar untuk semakin dekat sama Allah. Karena kalau kamu sendirian, kamu tidak bisa mendekat sama Allah, kurang ilmunya, dibantu oleh kiai. Jadi cara berpikirnya begitu. Bukan kok kiai kok dijadiin Tuhan, pacar kok sampai segitunya, kayak enggak. Bukan dengan cara kamu punya pacar terus Allahnya hilang. Tidak begitu harusnya. Justru dengan punya pacar, dulunya kamu malas ke masjid, sekarang rajin ke masjid. Kenapa? Pacarnya yang nyuruh, tidak apa-apa. Jadi kemarin malas ngaji, sekarang rajin ngaji. Kenapa? Ada yang diincar di antara yang ngaji misalnya. Ya tidak apa-apa. Nah, jadi situasi jatuh cinta itu arahnya ke situ, ke hidup yang semakin baik. Karena hakikatnya jatuh cinta itu kamu sedang nyari yang baik untuk hidupmu. Oke, nah tempuhlah jalan ini akhirnya, katanya Plato. Gini loh, biar kamu bisa naik kelas dalam cintamu. Jadi jalan cinta itu yang pertama tidak apa-apa wis, diawali dari fisik. Cinta hanya pada satu orang. Tapi belajar terus, katanya Plato, cari ilmu terus sampai kamu paham bahwa kalau itu fisik, ternyata ini cantik, itu juga cantik, ini indah, itu juga indah, banyak. Nah, karena itu apa? Kalau sudah kamu sadar kecantikan itu banyak, tidak bisa didasarkan pada jasmania, naiklah kelas. Jangan jatuh cinta lagi hanya pada satu yang indah, tapi jatuh cintalah pada semua keindahan.
Ini levelmu naik lagi, sudah bukan lagi pacaran fisik kayak yang diinginkan oleh Socrates. Terus level ketiga, sadarilah ternyata ketika kamu jatuh cinta pada semua keindahan, ternyata sadarilah keindahan ruhaniyah itu ternyata jauh lebih indah daripada keindahan jasmaniah. Jadi jatuh cinta pada satu orang, jatuh cinta pada semua yang indah, dan sekarang jatuh cinta pada sifat keindahan, sifatnya jiwa. Dari sini maka, dari itu kalau diurainya Plato, maka kamu akan cinta pada masyarakat, keindahan sosial, keindahan moral. Itu kan sifatnya keindahan jiwa. Termasuk indahnya ilmu, indahnya pengetahuan. Di situ kita bisa jatuh cinta. Disitulah filosofia, cinta pada kebijaksanaan. Filsafat ada di level ketiga. Ketika kamu sadar bahwa keindahan jiwa itu lebih indah daripada keindahan fisik. Keindahan intelek, keindahan pikiran itu lebih tinggi dibandingkan keindahan fisik. Itu level ketiga. Terus level keempat, level yang paling tinggi apa? Kalau kita sudah sadar bahwa keindahan jiwa itu penting, selanjutnya kita bertindak, berperilaku, berpikir, ngomong atas dasar keindahan tadi. Ini level cinta yang paling tinggi. Pikiran kita, kata-kata kita, keyakinan kita, perbuatan kita, semua atas dasar keindahan yang sudah kita pahami. Inilah hidup atas dasar cinta. Jadi cinta itu tidak berhenti kamu kawin. Kalau kamu sampai menikah, tapi yang kamu cintai hanya satu itu, kamu belum menyadari bahwa selain satu ini masih banyak sekali keindahan yang lain. Ya kamu belum naik kelas, belum masuk ke mahabbah, masih mawaddah. Jadi level 1 itu mawaddah, level 2 itu mahabbah, level 3-nya rahmah. Rahmatan lil alamin itu cinta sebagai kebajikan sosial, cinta pada sesama. Karena kamu sadar kebajikan moral, kebajikan jiwa itu lebih penting daripada keindahan fisik. Nah, baru setelah mawaddah, mahabbah, rahmah, hidupmu jadi sakinah dan bisa melahirkan itu dalam kehidupan nyata. Perilaku, kata-kata, perbuatanmu adalah perbuatan cinta. Buahnya pasti rahmatan lil alamin. Jadi untuk bikin hidup ini penuh rahmat itu kan bahasa lain dari penuh cinta. Cinta kita harus naik kelas, tidak berhenti pada level fisik. Juga tidak mengandalkan jumlah. Yang kedua itu kan jumlah. Jadi semuanya indah itu kan jumlah. Tapi naik ke level ketiga, terus diwujudkan di level keempat. Itulah jalan cinta. Nah, kalau kita sudah punya cinta yang semacam itu, maka cinta kita akan jadi faktor pengembangan diri. Cinta membuat kita lebih baik, lebih baik, lebih baik terus. Bukan cinta yang jadi sumbernya galau. Bukan cinta yang bikin kita sumpek. Bukan kita yang jadi sumber masalah. Tapi cinta yang meningkatkan kualitas hidup. Cinta yang tidak egois, cinta yang tidak aku. Dengan cinta yang semacam ini, kita sadar bahwa aku ini tidak lengkap, aku butuh yang lain. Butuh kebaikan yang semakin baik, semakin baik. Sehingga aku butuh orang lain. Nah, ini di kalimat terakhir itu saya sebut teori ini antitesis dari yang bilang bahwa kalau kamu jatuh cinta, biarkan pasanganmu apa adanya.
Lo apa adanya, kalau bagus tidak apa-apa. Kalau apa adanya jelek, ya jangan. Harus semakin bagus. Kalian berdua harus semakin baik, semakin baik. Ku hargai dirimu apa adanya. Meskipun kamu tukang bohong, ya tidak apa-apa. Bohong aja sesuai jati dirimu. Ya tidak begitu. Kan sekarang banyak teori yang bilang bahwa kalau kamu mencintai, biarkan dia apa adanya, jangan dipengaruhi. Ya kalau pas baik semua sih tidak apa-apa. Tapi kalau ada yang jeleknya ya jangan. Jadi cinta itu saling memberdayakan untuk pengembangan diri. Oke. Ya, sudah jam 10. Ada beberapa, kalau Plato itu kaya kutipan karena tulisannya banyak. At the touch of love, everyone becomes a poet. Kalau sudah jatuh cinta, setiap orang akan jadi sastrawan. Ya, cirinya gampang sekarang. Kamu cek ya Facebooknya teman-temanmu. Ketoke kok jomblo, kok tiba-tiba nulis puisi-puisi tiap hari. Jangan-jangan sedang ada yang diincer. Karena at the touch of love, everyone becomes a poet. Jadi sastrawan. Tapi tidak apa-apa lah. Paling tidak kan bisa melahirkan puisi meskipun ditolak. Oke. Terus, there are 3 classes of men. Urusan cinta-cintaan manusia terbagi 3. Lovers of wisdom, lovers of honor, and lovers of gain. Jadi yang paling awal levelnya paling tinggi. Silahkan kamu cermati dirimu masing-masing. Kamu itu pecinta kebijaksanaan atau pecinta kehormatan, status sosial, ataukah pecinta pemerolehan? Pemerolehan itu ya tidak cuma harta. Pemerolehan itu punya pacar banyak, dapat pacar apa, berapa, dan seterusnya. Itu kan pemerolehan. Kalau kamu hanya fokus di sini, yaitu levelnya level paling rendah, lovers of gain, pencapaian-pencapaian. Ada yang lovers of honor, kehormatan, yang dicintai statusnya. Ada yang lovers of wisdom, pecinta kebijaksanaan. Jadi nanti di teorinya Socrates dan Plato kemarin kan, level kebijaksanaan paling tinggi itu adalah filsafat. Level cinta paling tinggi juga adalah filsafat. Lovers of wisdom. Itu 3 kelas manusia. Love is the joy of the good, the wonder of the wise, the amazement of the gods. Cinta itu kegembiraan dalam kebaikan, the wonder, ketakjuban dalam kebijaksanaan, dan kebesaran dalam ketuhanan. Cintamu coraknya harus ini. Cinta yang gembira, cinta yang menakjubkan, cinta yang mengagumkan. Jangan cinta yang merusak dan menggalaukan. Oke. Ini tidak ada hubungannya sama cinta, cuma untuk nyindir hari ini aja. Wise men speak because they have something to say. Fools because they have to say something. Orang bijaksana itu mereka ngomong kalau merasa ada yang penting untuk diomongkan. Kalau enggak ya diem aja. Enggak usah posting-posting, enggak usah nyebar-nyebar, enggak usah share-share. Tapi orang bodoh itu mereka ngomong, mereka share karena merasa butuh untuk share, butuh untuk ngomong. Daripada grupnya sepi, tak share Nah itu fools. Enggak ada gunanya ngomong, mbok ya jangan ngomong. Enggak ada manfaatnya ngomong, mbok ya jangan ngomong. Itu katanya Plato. Fools because they have to see something. Sekarang banyak orang kayak gini. Jadi tidak jelas yang dia bagi apa itu loh. Dibagi. Sudah dibilangin, jangan nyebar hoax.
Ya, hoaknya tetap disebar, cuma dikasih kalimat semoga ini bukan hoak. Ya. Oke, ya padha wae. Terakhir ini, don't let anyone rent a space in your head unless they are a good tenant. Jangan biarkan siapapun menyewa tempat di kepalamu, kecuali mereka penyewa yang baik. Jangan mau otakmu dititipi informasi-informasi sampah yang tidak penting. Buangan yang bikin susah, bikin kamu marah tidak jelas karepe opo, bikin kamu seneng juga tidak jelas karepe opo. Itu berarti otakmu sedang jadi persewaan ide. Jangan disewakan pada orang yang tidak jelas. Pakai teorinya Socrates yang sering saya bilang, diceritakan di mana-mana, tentang triple filter. Jadi terimalah informasi hanya yang baik, yang benar dan bermanfaat. Itu kan kayak ceritanya Socrates. Suatu ketika ditemui temannya, Socrates, sudah dengar gosip belum tentang dirimu dan murid-muridmu dari orang-orang? Jawabannya Socrates, sebentar, sebelum kamu ngomong gosipnya, yang kamu omongkan itu benar apa salah? Jawab dulu. Jawabannya temennya, ya ndak tahu ya, wong namanya gosip. Gosip itu ya bisa benar bisa salah. Oke, yang kedua, yang kamu omongkan itu tentang hal yang baik apa hal yang jelek? Ya namanya gosip itu biasanya tentang yang jelek-jelek, yang baik-baik ya ndak jadi gosip. Yang kedua, oke. Filter yang ketiga, kira-kira kalau aku ngerti gosipmu itu ada manfaatnya ndak buatku? Jawabannya temennya, ya kelihatannya ndak sih, kamu sudah pinter apa-apa ngerti, ndak ada manfaatnya, mungkin buat apa juga. Terus jawab, loh kalau gitu kamu ndak usah ngomong. Wong yang kamu omongkan itu sesuatu yang ndak mesti benar, bukan hal yang baik, dan nggak ada manfaatnya bagiku. Udahlah ngomong yang lain aja. Filter ini pakailah untuk semua bidang hidupmu hari ini, termasuk medsos. Begitu ada postingan masuk, coba cek itu tentang apa sih? Kira-kira sudah pasti kebenarannya apa belum? Isinya baik-baik apa jelek-jelek? Jangan salah, dalam Islam itu beritanya benar, tapi ngomong orang lain itu disebut ghibah. Beritanya benar, kalau beritanya salah namanya fitnah. Dua-duanya sama-sama jelek. Dan filter yang ketiga, ada manfaatnya nggak buatmu? Kalau nggak ada manfaatnya, singkirkan aja. Nggak penting. Mikir yang lain. Makanya tema-tema ngaji filsafat menurut saya harus digeser dari mainstream. Yang lain ngomong apa, kita ngomong apa. Ben wae, ora nyambung ya ora apa-apa. Biar kamu teralihkan dari rutinitas yang sering menjebak. Orang semua sekarang ngomong penistaan, ngomong jenis-jenis itulah. Nanti melaporkan, ya kan? Nanti sing sumpek polisi nih. Satu orang kasusnya 5. Nanti yang jadi saksi jadi tertuduh. Datangkan saksi lagi, saksinya ini jadi tertuduh lagi. Terus suwe-suwe yang entek, polisinya sumpek nyari hari untuk sidang itu. Kita kan modusnya hari ini itu. Maka paling tidak kita nggak usah nambahi korban lagi. Kita nyari modus yang berbeda. Nah, syukur-syukur bisa menjalankan hidup gaya cinta kayak Plato hari ini. Oke, saya kira itu ya. Alhamdulillah sudah selesai sesi Plato. Minggu depan kita ngomong muridnya Freud, Erich Fromm, yang nulis The Art of Loving, seni mencintai. Baunya pasti lebih psikologis dan praktis. Tidak lagi kayak Plato yang lebih idealis. Oke, saya kira itu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lam bishawab.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.